Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Saya harap kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan tetap semangat di dalam Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan, saudara. Seperti biasa, kisah-kisah yang saya bacakan akan bisa menginspirasi, menarik, ya, memotivasi, juga bisa menggugah, memperkaya kehidupan kita, dan menyejukkan jiwa kita. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam surga, pada hari ini kembali kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang kami alami, yang kami terima dalam hidup kami, sehingga kami bisa memasuki hari ini, dan bahkan kami percaya kami bisa melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah setiap waktu yang Tuhan beri akan kami pergunakan dengan baik untuk kami bisa mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kau memberkati. Saat ini hamba akan membacakan sebuah kisah, biar kiranya kisah ini akan menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar. Dan biar melalui semuanya ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memperlengkapi hamba yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini, biar Tuhan saja yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
kami Tuhan, memaafkan dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu sebagai bukti kami mengasihi-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, penuhkan kami, penuhkan kami dengan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih, terima kasih. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Baik saudara, saat ini saya akan membacakan sebuah kisah. Kisah ini sebenarnya sering terjadi di dalam kehidupan kita juga. Ya, seperti apa kisahnya? Mari saudara menyimak apa yang akan saya bacakan. Judulnya adalah 52 langkah. Pagi itu cuaca mendung. Saya sedang berjalan-jalan di halaman tatkala melihat Nancy, tetangga saya, berjalan ke kotak surat. Dengan cepat saya bersembunyi di balik gudang. Saya tidak suka bersembunyi seperti ini, tetapi sejak kami tidak saling menyapa, saya merasa akan lebih baik bila kami berdua tidak sering berpapasan. Saya merasa seseorang sedang mengawasi saya. Saat menoleh, saya melihat Jennifer, anak Nancy yang berusia 3 tahun, sedang memandang saya dengan penuh tanda tanya. Saya ingin tersenyum, tetapi tidak saya lakukan karena khawatir ia tidak akan membalas senyuman saya. Hati saya terasa pedih. Selama ini, Jenny dan saya memiliki hubungan yang sangat dekat. Pasti sangat sulit bagi anak sekecil Jenny untuk memahami kebencian. Saya mengetahui hal itu dari mata coklatnya yang menunjukkan kesedihan dan wajahnya yang tampak bingung. Ia sama sekali tidak mengerti. Semua kekacauan ini dimulai saat seseorang memberitahu saya beberapa hal yang dikatakan Nancy tentang saya, sehingga saya menjadi marah. Saya bersumpah tak akan berbicara lagi dengannya. Saya tidak sabar untuk mencaci makinya. Namun, ia tak pernah menanyakan sikap saya yang menjauhinya. 6 bulan telah berlalu.
Saya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang lebih merasakan sakit hati, Nancy atau saya? Pada awalnya saya merasa bahwa sikap saya sudah benar. Namun saya tak pernah berusaha membicarakan masalah tersebut dengan Nancy. Mungkin sebenarnya ia tak pernah mengatakan apapun tentang saya. Saya ingin melupakan peristiwa itu. Saya ingat saat-saat bahagia dulu, bagaimana Nancy dan saya tertawa bersama saat saya merancangkan untuk membangun pagar kayu di sekeliling halaman saya, sehingga terdapat pembatas di antara rumah Nancy dan rumah saya. Pembuatan pagar itu tak pernah terwujud. Namun kini sebuah tembok pemisah berdiri di antara kami. Tembok itu tak terlihat oleh siapapun, tetapi Jenny tahu bahwa tembok itu ada. Saya pun tahu, dan saya merasa malu akan hal itu. Suara Nancy yang dengan tegas memanggil Jenny pulang menyadarkan saya dari lamunan, dan kepedihan kembali memenuhi hati saya. Air mata menggenang di sudut mata saya saat Jenny dengan cepat berlari menjauh. Saya ingin memanggilnya, memeluknya, dan menjelaskan bahwa saya tidak marah kepadanya, melainkan kepada ibunya. Betapa bangganya saya dulu sewaktu Jenny selalu menyambut saya dengan lengan yang terbuka lebar setiap kali saya datang berkunjung. Saya ingin ke rumah Nancy saat itu juga dan melontarkan kemarahan kepadanya. Tetapi sebaliknya, saya berjalan masuk ke rumah dengan patah semangat. Saya mengasihi Allah dan sering mendoakan kesalahpahaman ini. Namun saya menyadari bahwa hubungan saya dengan Allah menjadi tidak harmonis. Karena saya mendoakan hal itu, saya tidak lagi berdoa untuk orang lain maupun masalah lain. Saya seakan berada dalam cengkraman yang melumpuhkan sehingga tak mampu mengambil tindakan apapun. 6 bulan berikutnya telah berlalu dan saya benar-benar merana. Bagaimana mungkin saya bisa membiarkan hal ini terus berlangsung? Saya mengaku sebagai orang Kristen, namun tidak mau bertegur sapa dengan tetangga tatkala kami berpapasan di jalan. Setiap hari saya merasa menjadi semakin munafik. Saya tak dapat lagi menghitung berapa kali saya memohon agar Allah mengangkat tubuh saya dari dapur ke rumah Nancy karena saya merasa tak sanggup pergi sendiri. Tentu saja Allah tidak melakukannya. Saya mengenal jalan-jalannya yang misterius. Karena itu saya mengerti bahwa saya harus berusaha terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Dia akan membuka kesempatan, mempersiapkan jalan di depan saya, dan menganugerahkan kekuatan yang saya butuhkan. Tak lama kemudian, tatkala sedang membaca Alkitab, mata saya tertuju pada 1 Yohanes 4 ayat 20. Seolah-olah hanya ayat itu yang tertulis di halaman tersebut. Melalui ayat itu Tuhan berkata kepada saya, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta." Saya tidak mengasihi Tuhan. Saya sungguh mengasihi-Mu, Tuhan. Saya tidak berdusta. Ampuni saya, Tuhan. Saya tidak membenci Nancy. Engkau tahu itu. Ya, Allah tahu itu. Dia telah lama mengetahuinya. Tiba-tiba saya juga menyadarinya. Namun Nancy tidak tahu. Saya harus memberitahunya. Saya tahu inilah saat yang tepat. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya memulai perjalanan yang terasa sangat panjang
ke rumah tetangga saya itu. Sementara berjalan, tanpa sadar saya menghitung langkah saya. 21, 22, 23. Saya bertanya-tanya, apa yang akan terjadi saat bertemu Nancy? Apakah saya akan diterima atau ditolak? Hati saya berdebar kencang dan pikiran saya melayang kemana-mana. Bagaimana seandainya Nancy membanting pintu di hadapan saya? Saya tidak akan menyalahkannya bila ia melakukan hal itu. Langkah kaki saya terasa semakin tegang, sementara pertanyaan itu terus muncul dan menghantui saya. Saya ingin membalikkan badan dan lari, namun saya tahu saya tak boleh ragu. Allah sedang memimpin saya dan sedang mengikuti bimbingannya. Saya tidak akan mundur. Saya pun terus melangkah. 50, 51. Saya melirik jendela dapur Nancy dan berharap ia sedang mencuci piring di sana. Dan memang ia ada di sana. Lalu saat pandangan mata kami bertemu, kami pun sama-sama tersenyum. Pada langkah terakhir, langkah ke-52, saya merasa begitu ringan. Nancy, meski sudah terlambat 1 tahun, tapi saya ingin berbaikan denganmu. Maukah kamu memaafkan saya? Ia memeluk saya, dan saya tahu bahwa kehendak Allah telah terjadi. Kami tidak membicarakan apa yang telah dikatakan Nancy dulu, atau siapa yang memberitahu saya tentang apa yang dikatakannya, karena semua itu tak ada gunanya. Saya mendengar suara si kecil Jenny yang berteriak dengan ceria, "Hai, Bibi Marcia!" Saat saya berjalan pulang melintasi halaman, saya benar-benar bersyukur. Puji Tuhan, saudara. Demikian kisahnya yang ditulis oleh Ibu Marcia Krug-Leiser. Menarik ya, saudara. Kisah ini tentunya sering terjadi dalam kehidupan kita, ya, kesalahpahaman, ya, dan mungkin kita juga ada orang yang membicarakan kita hal-hal yang buruk. Seringkali kita tidak mencek atau mengklarifikasi dulu, langsung kita biasanya akan marah, ya, dan nggak mau bertegur sapa dengan orang yang mengatakan hal yang buruk tentang kita, meskipun kadang kita tidak tahu benar atau enggak, ya, seperti tadi yang dialami oleh Ibu Marcia, ya. Tetapi ketika Ibu Marcia mau mendengar tuntunan firman Tuhan sebagai seorang Kristen, sebagai orang percaya, tidak seharusnya bersikap demikian, ya. Akhirnya dia bertekad mengambil keputusan untuk melangkah, ya, bertemu dengan temannya yang sudah hampir 1 tahun tidak ditegur, tidak disapa, ya. Dia tetapkan hati walaupun ada keraguan. Dia melangkah dan ternyata, saudara, ketika berjumpa, bertatapan mata, mereka sama-sama tersenyum, ya. Akhirnya terjadi pemulihan, perdamaian terjadi, ya, ketika Ibu Marcia mentaati tuntunan firman Tuhan. Mungkin ada juga di antara kita sedang mengalami hal yang sama, ya. Ada terjadi perselisihan dengan teman, dengan saudara, dengan kakak, adik, atau juga dengan suami atau istri, dengan anak, atau dengan mertua, menantu, ya. Mari saudara, kita mau belajar dari kisah Ibu Marcia ini. Kita mau belajar untuk melangkah, mau memaafkan, mengampuni, ya. Bahkan kalau perlu kita terlebih dahulu yang minta maaf, sehingga persoalan, perselisihan, hubungan yang tidak baik bisa segera terselesaikan. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, pasti
yang indah dan baik yang akan terjadi. Mari saudara, mari kita mau belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah menegaskan bahwa kita dikatakan berdusta kalau kita bilang mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita. Biar kita mau mengambil satu tindakan yang luar biasa untuk mau meminta maaf, memaafkan, dan melupakan kesalahan orang. Ya, puji Tuhan saudara, biar kisah ini akan menginspirasi kita untuk bertindak terus sesuai dengan firman Tuhan. Dan kiranya ini menjadi berkat buat saudara semua. Terima kasih buat perhatian saudara. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengar sebuah kisah bagaimana Ibu Marcia yang memusuhi temannya sendiri, ya, karena ada perkataan-perkataan yang dia dengar yang tidak baik. Padahal dia juga tidak tahu apakah itu benar dikatakan oleh temannya, sahabatnya itu. Tapi ketika firman Tuhan menegur dan dia mau melakukan firman Tuhan, semuanya menjadi beres. Hubungannya bisa dipulihkan dengan Nancy. Karena kami tahu itu adalah kehendak Tuhan. Dan kami sebagai orang percaya, biar kami juga mau melakukan hal yang sama. Ketika kami mengalami mungkin masalah yang sama seperti Ibu Marcia, kami mau mengambil tindakan, kami mau melangkah untuk menyelesaikannya dengan segera, dengan meminta maaf atau memaafkan dan mengampuni. Kami tidak tahu berapa langkah yang kami ambil untuk menyelesaikan masalah kami ini, tapi kami percaya bersama Tuhan selalu akan ada penyelesaian yang baik, yang indah. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu mentaati firman Tuhan. Sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Terpuji namamu, biarlah Engkau terus disenangkan lewat kehidupan kami sebagai keluarga Allah, sebagai orang percaya. Hidup kami saling mengasihi, berdamai satu dengan yang lain, saling mengampuni, dan biar kasih Allah selalu dicurahkan melalui kehidupan kami untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Biar Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Dan biarlah mereka yang mendengar lewat YouTube juga akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih. Kiranya saudara-saudara bisa like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Juga kalau ada yang mau memberi komentar, puji Tuhan ya, untuk membangun saya juga ya, biar semuanya ini menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.